Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah Rabbi zidni ilman Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni amin. Alhamdulillah sekarang kita memasuki kaidah yang kelima atau yang terakhir begitu ya. Jadi kaidah 5 kaidah yang paling penting gitu ya, yang muttafaq, yang disepakati para ulama ya, muttafaq alaiha begitu ya, disepakati para ulama dan tidak ada khilaf begitu ya. Baik. Kita masuk ke al-qaidatul khamisatu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah yang kelima. Bunyi kaidahnya adalah al-'adatu muhakkamah. Ya, al-'adatu muhakkamah. Ini dihafalin gitu ya. Au qaidatu al-'urf. Ya, terkadang kaidahnya adalah al-'urf atau juga al-'adah. Ini sebagian ulama ada yang membedakan antara 'urf dan juga 'adah. Tapi sebagian juga ada yang mengatakan bahwasanya adah dan 'urf itu sama. Gitu ya. Kalaupun beda itu kecil saja perbedaannya begitu ya. Tapi nanti insyaallah ada di kitab Al-Mumti penjelasannya begitu ya. Perbedaan antara 'urf dan juga 'adah. Mudah-mudahan kita nanti ada kesempatan untuk baca kitab Al-Mumti', belajar bersama gitu ya. Bayanul qa'idati, ya, penjelasan kaidah. Al-'adatu lughatan, ada secara bahasa, ma'khudzatun minal 'audi wal mu'awadati wa huwa takraru. Ini takror, kita baca takror ya, bukan tikror. Yang sahih adalah takror. Al-'adah, yang dimaksud 'adah secara bahasa adalah dia diambil, asal katanya diambil dari kata al-'aud. Al-'aud, 'aud itu artinya apa? Kembali. Wal muawadatu minal 'audi wal muawadati, muawadah itu apa? Terulang atau terjadi kembali. Ya, sama lah kurang lebih ya. Terulang, terjadi kembali kan artinya kembali juga begitu ya. Wa huwa takraru, dan 'aud itu ya artinya adalah takror, itu apa? Berulang atau berulang kali atau pengulangan. Gitu ya. Secara bahasa. Wa makna muhakkamah, ini kita baca muhakkamatun gitu ya, dalam kurung gitu ya. Wa makna muhakkamatun, ini dimaksud dengan al-'adah muhakkamah. Kita sekarang muhakkamatunnya artinya apa muhakkamah? Muhakkamah diambil dari kata ma'khudatun minal hukmi, diambil daripada apa? Kata hukum. Hukum itu apa? Wa huwal faslu wal qada'u bainan nasi. Yang dimaksud dengan hukum adalah apa? Al-faslu, batasan. Ya, pembatasan atau pemisahan gitu ya. Wal qada'u, dan juga apa? Putusan. Bainan nasi, di antara manusia. Maka ketika kita menghukumi di antara manusia, hukum itu adalah yaitu pembatasan atau putusan di antara manusia. Ketika ada hukum, maka terbatasilah orang manusia itu atau terjadilah suatu putusan gitu ya. Itu secara kita sekarang wal urfu lughatan, adapun urf secara bahasa at-tatabu'u, ya, kurang lebih sama ya. At-tatabu'u wadh-dhuhuru wal itmi'nanu. Yuqalu ta'arafan nasu 'ala kadza bima'na tataba'u 'alaihi. Al-urfu secara bahasa itu adalah at-tatabu'u, yaitu terus-menerus, continue gitu ya. Wadh-dhuhuru, dan juga nampak. Ya, maksudnya nampak di antara manusia begitu ya. Karena seringnya terulang-ulang ya, continue, sehingga nampak. Orang jadi paham gitu ya. Wal itmi'nanu, dan juga apa? Tenang ya, atau tentram. Yuqalu ya, atau bisa ada perkataan bahwasanya ta'arafan nasu 'ala kadza. Ya. Kalau misalnya kita mendengar ta'arafan nasu 'ala kadza, itu maksudnya apa? Bimakna tataba'u 'alaihi. Maksudnya apa? Orang-orang senantiasa melakukan itu ya, suatu perkara tersebut, atau terus-menerus melakukan dan berkesinambungan dalam melakukan sesuatu hal gitu ya. Gitu. Itu 'urf. Wal 'adatu, adapun 'adah fi istilahil fuqaha'i hiya, adapun 'adah menurut istilah para ulama fikih, al-amrul mutakarriru ya 'inda aghlabin nasi, yaitu perkara ya yang senantiasa terulang terus-menerus, 'inda aghlabin nasi, di antara kebanyakan manusia, au 'inda ba'dihim, atau di antara sebagian di antara mereka, atau maksudnya sebagian besar bisa dikatakan demikian. Hatta yakuna mutaqabbala, ya, mutaqabbalan ghairu mustangkarin wala mustaghrabin. Sampai apa? Saking si perkara ini terulang terus,
sampai diterima, ya, perkara tersebut diterima di antara manusia, ya, di antara masyarakat sampai diterima, ya. Ghairu mustangkarin, tanpa diingkari, ya, nggak ada yang menyangkal perkara tersebut karena sering terulang-ulang gitu ya, dan diterima, walau mustaghrabin, dan tidak dianggap aneh perkara tersebut gitu di antara manusia. Kalau kalau perkaranya kan baru-baru, misalnya kalau baru-baru tiba-tiba ada perkara yang aneh, kan orang-orang pada merasa asing ya, ini apa ya kok baru-baru. Nah, tapi ini karena seringnya diulang, orang jadi udah nggak mengingkari perkara tersebut dan juga tidak apa, tidak merasa aneh gitu ya. Wal urfu istilahan, adapun urf secara istilah itu ma'tadahu aghlabun nasi, ya, yaitu sesuatu yang sudah jadi kebiasaan kebanyakan orang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kebanyakan orang, atau ifatun minhum, atau sebagian kelompok di antara mereka, atau kelompok di antara mereka. Perkara itu apa? Yaitu terkait perkataan, ya, terkadang perkataan ini sudah menjadi kebiasaan di antara masyarakat, au fi'lin, atau perbuatan, ya, sering terulang, perkataan sering terulang, perbuatan sering terulang, au tarkin, atau peninggalan, maksudnya meninggalkan sesuatu. Ya, misalnya masyarakat senantiasa meninggalkan bla 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 bla, ataupun senantiasa berbicara bla 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 bla, dan ini ketika berbicara dengan perkataan tersebut orang sudah paham gitu ya, karena sudah menjadi kebiasaan di antara mereka, atau juga berupa perbuatan gitu ya. Baik. Wal muradu bil qaidati, adapun yang dimaksud dengan kaidah ini kan tidak, tadi kita bahas lughatan dan istilahan secara istilah. Kalau sekarang kita bahas al-qaidatu al-'adatu muhakkamah. Apa yang dimaksud dengan kaidah al-'adah muhakkamah itu? Wal muradu bil qaidati annal 'adata awil 'urfa yakunu marji'an wa hakaman fi ba'dil halati was-suwar. Was-suwar gitu ya. Bahwasanya ada, ya, atau 'urf gitu ya, itu yakunu marji'an wa hakaman. Ini kita baca wa hakaman bukan wa hukman gitu ya. Maksudnya apa? Uruf tadi itu dia menjadi acuan atau sumber gitu ya. Sumber apa? Wa hakaman, dan juga menjadi putusan, ya, atau maksudnya acuan dalam pengambilan keputusan, itu juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, atau menjadi acuan pengambilan keputusan. Hakaman itu hakam, ya, maksudnya eh, keputusan, menjadi keputusan fi ba'dil halati, ya, apa, pada kondisi-kondisi tertentu, ya, atau beberapa kondisi dan gambaran, atau beberapa kondisi dan juga realita nanti ada. Jadi uruf atau ada itu terkadang, ya, jadi acuan, ya, sebagai acuan atau sumber pengambilan keputusan pada beberapa kondisi nanti yang akan disebutkan. Mimma sayati bayanuhu insyaallah, ya. Terhadap apa-apa yang nanti akan datang apa penjelasannya insyaallah. Amsilatul qaidati, ya. Contoh-contoh kaidah. Al-mithalul awal, dhabitu kullin min al-kathrati wal qillati, gitu ya. Sekarang kita lihat nih. Dhabit atau ketentuan, patokan bagi masing-masing dari banyak atau sedikitnya. Atau maksudnya gini, apa sih patokan atau acuan banyak atau sedikitnya sesuatu tersebut? Dan kita pasti tahu ya, kita tahu ya, bahwa banyak atau sedikitnya sesuatu tersebut dapat dilihat dari apa? Dari urf atau dari adah atau anggapan kebanyakan orang. Kita lihat contohnya. Misalnya, mithlu tabtulu sholatu bil harakatil mutawaliyati idza kanat katsiratan urfan. Tabtulu sholatu bil harakatil mutawaliyati idza kanat katsiratan katsiratan urfan. Sholat itu jadi batal karena gerakan yang terus-menerus atau gerakan yang berurutan, apabila gerakan atau gerakan tadi atau gerakannya itu dianggap banyak menurut kebiasaan, dianggap banyak menurut urf. Jadi gini misalnya, sholat itu bisa batal dikarenakan gerakan yang begitu banyak, ya, menurut penjelasan para ulama bahwasanya sholat itu kalau misalnya sholat kemudian dia banyak gerak, maka, dan geraknya itu berurutan gitu ya, jadi urutan banyak, terus gerakannya banyak dan juga berurutan, itu bisa membatalkan sholat. Nah, kemudian kita bertanya kepada syariat, kan sholat ini bisa batal karena gerakan yang banyak. Nah,
banyaknya itu seperti apa? Dari mana kita tahu banyak atau tidaknya sesuatu gerakan tersebut? Nah, syariat memberikan kepada kita bahwasanya, oke, banyaknya sesuatu itu tergantung pada uruf kamu. Ya, uruf kebagian besar manusia. Ya, kebanyakan manusia itu ketika mengatakan gerakan ini banyak, oh gerakan ini banyak nih. Kamu melakukan hal yang banyak dan berurutan ketika kamu sholat, maka sholatmu batal. Nah, itu berarti bisa dikatakan apa namanya? Batal sholatnya. Karena secara kebanyakan manusia mereka mengatakan bahwasanya itu adalah gerakan yang banyak, begitu ya. Al-qillatu awil wal qillati minal kathrati wal qillati, maksudnya gitu ya. Mithlu yu'fa an najasati dami fi thawbi idza kanat qalilatan urfan. Begitu juga apa? Dimaafkan dari najisnya darah yang terletak di apa? Di pakaian. Idza kanat qalilatan, apabila darah itu apa? Atau najisnya itu sedikit. Dan sedikitnya itu kita tahu dari mana? Jadi gini, kita diampuni bahwasanya kan darah itu najisnya. Kalau misalnya darah itu najis kemudian kena pakaian kita, maka itu diampuni ketika najisnya itu cuma sedikit. Nah, kita bertanya, sedikitnya itu seperti apa? Nah, maka dalam kaidah ini dijelaskan bahwasanya sedikitnya itu adalah dilihat secara apa? Secara uruf, secara adat. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang mengatakan bahwasanya, oh ini darahnya cuma sedikit, ini masuk uprit nempel di baju ini, maka sholatnya nggak apa-apa, lanjutkan sholatnya misalnya, diampuni. Nah, maka di sini terjadi apa berarti? Ini masuk ke tadi ini. Ya, dia yakunu dia jadi arcuan dan juga sumber keputusan pada kondisi seperti ini. Ya, sholatnya batal apa enggak? Oh, dilihat dulu. Tadi gerakannya banyak enggak? Oh, banyak. Banyaknya menurut siapa? Menurut Auraf. Oh, itu banyak berarti batal. Begitupun ini menjadi acuan dan juga keputusan, ya, acuan untuk pengambilan keputusan dalam perkara ini misalnya. Oh, itu ada darah tuh di baju kamu. Iya, bajunya apa namanya? Ada darah nih, gimana nih? Oh, terus ada orang mengatakan bahwasanya, oh ini mah nggak apa-apa, ini sedikit. Terus orang yang punya baju kemudian yang kena kena apa namanya? Yang kena najis tersebut, tuh sedikit dari mana? Kamu tahu sedikit ini dari mana? Oh, ini secara auraf memang ini sedikit. Iya sih, memang kebanyakan manusia mengatakan bahwasanya ini adalah najisnya cuma sedikit. Maka itu dia dijadikan apa? Keputusan. Maka boleh dia salat dengan baju tersebut. Begitu ya. Baik, itu saja. Kita lanjutkan, mudah-mudahan jelas lah insya Allah ya. Kurang lebihnya saya maaf. Kepada Allah, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.